Oke, jadi ini adalah mouse terbaru dari Pressplay. Ada dua, yang Nova Ergo dan juga Icarus V2 Mini. Yang satu budget dan yang satu lagi ini versi profesionalnya lah bisa dibilang. Pertama-tama harganya cukup menarik ya. Nova Ergo ini di 379.000 dan Icarus di 579. Tapi mereka ada promo kalau beli di websitenya dan juga ada launching promo yang bikin harganya jadi lumayan turun jauh jadi 319.000 dan yang ini jadi 519.000. Harga yang bisa dibilang sangat-sangat kompetitif untuk mouse yang kita dapat ya. Jadi coba kita lihat speknya ini seperti apa. Untuk yang Nova Ergo, sensornya itu pakai PAW3311, switchnya Huano Blue Shell Pink Dot 80 million clicks, scroll wheel-nya itu TTC Gold Encoder, ada 3 mode koneksi, beratnya cuma di 52 gram, dan baterainya itu di 300 mAh. Yang Icarus V2 Mini ini pakai sensor PAW3395, switch dan scroll wheel-nya ini sama Huano Blue Shell Pink Dot dan TTC encoder, bisa 3 mode koneksi juga, beratnya di 48 gram, dan baterainya juga di 300 mAh. Jadi secara spek bisa dibilang sensornya aja yang berbeda sedikit ya, dan juga beratnya agak sedikit beda. Untuk switch dan scroll wheel-nya itu pakai yang sama. Gue suka banget rasanya di sini. Mechanical switch, jadi gue rasa kebanyakan orang bakal suka sama rasa tactile-nya gitu dibanding sama optical. Gue pribadi juga dulu pakai mouse yang optical switch ya, terus nggak lama gue ganti lagi ke yang mechanical switch karena rasa tactile-nya dan rasa pencetnya itu lebih enak aja. Scroll wheel-nya TTC Gold Encoder juga gue rasa bakal disukai banyak orang. Jadi gue sih nggak ada komplain sama kedua hal ini. Untuk dimensinya, Icarus V2 Mini ini emang punya size yang lumayan mini ya, sesuai namanya. Jadi untuk tangan gua di 19 cm sih cuman nyamannya itu pakai fingertip. Kalau claw grip itu bisa-bisa aja tapi agak sedikit ekstrim ya. Tangan-tangan di bawah 18 cm mungkin masih bisa lah pakai claw grip yang lebih relax. Tapi emang biasa mouse-mouse yang mini kayak gini lebih ditargetin untuk orang-orang yang gayanya itu fingertip atau mungkin orang yang tangannya lebih kecil. Untuk Nova Ergo ini bentuknya ergonomik tapi agak subtle sedikit ya, nggak terlalu kerasa-kerasa banget ergonya. Dan di sini juga sama, gue pegangnya lebih nyaman di fingertip. Claw grip itu masih bisa-bisa aja sebenarnya, cuman karena di bagian belakangnya ini slope-nya agak sedikit turun ya, jadi nggak terlalu kena banget sama telapak tangan di sini loh. Tapi kalau ditanya claw grip mana yang lebih nyaman antara Icarus atau Nova Ergo ini, ya Nova Ergo lebih enak lah karena lebih gede sedikit juga. Untuk tangan di bawah 18 cm bisa nyaman-nyaman aja untuk claw grip atau bahkan juga palm grip. Kualitas kedua mouse ini sama-sama solid ya, nggak ada creaking parah atau mau jebol gitu. Kalau kita tekan-tekan semuanya kerasa solid. Yang Nova Ergo juga konstruksinya mantap, side buttonnya juga enak dipencet, ditekan kuat-kuat juga dia nggak kayak jebol ke dalam gitu. Di Icarus sih lebih enak sedikit karena bentuknya itu lebih menonjol keluar ya. Jadi pas kita rasain di jempol itu lebih kerasa aja. Yang Nova Ergo ini juga sebenarnya enak tapi dia itu bentuknya lebih lebar dan nggak terlalu menonjol. Jadi buat preferensi gue sih gue lebih suka yang di Icarus. Untuk yang Nova cuma punya warna hitam dan putih standar aja. Tapi untuk yang Icarus mereka ada warna putih dan juga warna Baltic Blue ini namanya. Yang menurut gue sih cakep banget sih, warnanya lebih menarik lah dibanding warna hitam polos doang. Nah, di bawahnya ini Icarus pakai Virgin Grade PTFE dan untuk yang Nova pakai PTFE biasa. Kalau dirasa-rasa sih sebenarnya kayaknya kerasa ya yang Icarus itu lebih halus sedikit. Cuman pas kalau lagi main game gitu, gue sih jadinya nggak terlalu kerasa-kerasa banget bedanya apa. Ada tombol untuk ganti DPI di sebelah kanan dan untuk DPI-nya sendiri juga kita bisa atur lagi di software-nya. Untuk masing-masing mouse itu mereka punya masing-masing software sendiri ya. Dan ya kalau kita cuma punya satu mouse sih ya nggak apa-apa sih. Cuman karena gue punya dua dan harus download dua-duanya itu agak sedikit kayak gregetan gitu loh. Gue masih berharap suatu saat brand Indo itu punya satu software aja gitu untuk produk-produk mereka. Jadi kayak keyboardnya bisa connect ke software yang sama, mouse-nya mau yang versi budget, yang versi pro-nya gitu, juga di software yang sama. Tapi kayaknya sih sampai sekarang juga masih belum kayak gitu, dan gue udah pengen hal ini dari kayak 4 tahun yang lalu gitu. Jadi ya gue nggak tahu bakal kapan itu terjadi. Software-nya sendiri sangat-sangat standar seperti software pada umumnya dan ya mungkin kita sih bakal cuman buka sesekali doang. Jadi
ya sudahlah, nggak apa-apa. Di sebelah kiri ada switch untuk ganti-ganti mode koneksi, dongle, wired, dan juga Bluetooth. Yang enaknya itu si Nova juga bisa 3 koneksinya, jadi kita nggak bakal ngerasa kayak ketinggalan fitur gitu kalau misalkan kita pilih yang Nova. Dan yang terakhir, di bagian bawah itu ada slot untuk masukin dongle-nya. Oke, jadi gimana kalau dipakai main game? Keduanya sih nyaman banget ya, spek mouse zaman sekarang itu udah nggak perlu diragukan lagi. Cuman balik lagi ke bentuk dan juga preferensi di tangan kita itu seperti apa. Dan keduanya sih ini nyaman-nyaman aja untuk di tangan gua. Mostly gua pakai ini untuk main Dota, jadi ya untuk telusuri map, pencet right click ribuan kali, tangan gua sih nggak ada rasa capek atau pegel gitu. Sama juga dengan main game FPS, kedua mouse-nya perform sesuai dengan ekspektasi, trackingnya nyaman, kliknya juga nyaman, side buttonnya juga gampang diakses kalau pas butuh cepet. Jadi buat gue sih, gue nggak ada komplain. Untuk sensornya juga, gue nggak merasa yang 3311 ini kayak ketinggalan jauh banget dari 3395. Gue jujur aja nggak bisa rasain perbedaan banget ya. Tapi di atas kertas 3395 memang lebih superior dibanding 3311. Jadi kalau gua dikasih pilihan ya gua bakal tetap pilih 3395. Paling satu minus yang gua rasain dari kedua mouse ini tuh adalah coatingnya yang masih sedikit kerasa licin untuk jari-jari gua sih. Untuk rasa-rasa di tangan sih ya nyaman-nyaman aja, gua nggak ada komplain. Tapi untuk pas dipegang di jari itu gua ngerasa jari gua agak suka kayak kepleset-kepleset sedikit gitulah. Untungnya sih di boxnya kita dapat grip tape-nya dengan desain yang lumayan ganteng juga, gua nggak bakal bohong. Jadi bisa pakai itu kalau kalian merasa kelicinan juga. Sekaligus di boxnya juga ada extra PTFE fit lagi kalau misalkan kalian pengen ganti ke depannya. Mereka juga ada bundling untuk pakai glasscade ya. Kayaknya sih khusus yang Icarus V2 Mini ini doang. Jadi kalau kalian penasaran sama rasa glasscade atau kalian memang suka sama rasa fit pakai kaca ya, bisa juga pilih bundlingnya itu karena bakal lebih murah. Tapi ya glasscade-nya juga terjual terpisah kalau misalkan kalian pengen beli ke depannya. Satu lagi yang disayangkan menurut gue, di dalam boxnya kita nggak dapetin extension untuk dongle mouse-nya. Dongle mouse itu harus selalu ditaruh sedekat mungkin dengan mouse kita ya, jadi makanya extensionnya itu sangat-sangat berguna. Buat gue sih yang udah punya banyak extension berserakan di rumah, ya nggak apa-apa, gue bisa pakai yang lain. Tapi untuk orang yang baru pertama beli gaming mouse, ya mungkin agak sedikit disayangkan aja extensionnya itu nggak dapet. Tapi kalau kalian komputernya itu sebuah laptop, ya ini nggak masalah-masalah banget. Atau mungkin PC kalian deket jaraknya sama mouse-nya, itu juga bisa, jadi nggak masalah sih. Tapi ya gue tetap lebih suka kalau dapat extensionnya itu loh. Oke, jadi sebenarnya kedua mouse ini tuh Icarus dan juga Nova nggak terlalu jauh-jauh banget ya secara spek. Yes, sensornya itu memang beda, satu 3395, satu 3311. Balik lagi kalau gue disuruh pilih, gue juga bakal pilih 3395 untuk harian. Tapi 3311 juga sebenarnya udah cukup banget ya, udah cukup banget. Apalagi kalau kita cuman casual gamer juga. Gue juga casual gamer gitu, gue nggak profesional banget. Sama satu hal lagi, gue juga bilang kalau polling rate lebih dari 1000 Hz itu sebenarnya nggak terlalu berguna-guna banget ya untuk sekarang. Tapi kalau misalkan yang Icarus ini bisa sampai 4000 Hz, karena 3395 kan udah support sebenarnya, bakal bikin Icarus ini lebih future proof lagi ke depannya. Dan juga kasih lumayan ada jarak lah sama Nova dan juga Icarus. Karena menurut gue sekarang agak sedikit terlalu deket sih, nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan banget selain sensornya. Jadinya kalau sekarang karena budgetnya aja, gue bakal lebih rekomen yang Nova ini untuk ke mayoritas orang, terutama kalau kalian itu casual gamers ya, dengan harga kayak tadi 319.000, menurut gue ini udah mantep banget. Tapi kalau kalian tahu kalian lebih serius di bidang e-sport ini, ya lebih baik pilih yang sensor 3395. Oke, jadi kurang lebih kayak gitulah kedua mouse dari Pressplay, harga yang menarik untuk sebuah mouse yang kita dapetin. Dan ya, kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.